Ya, Shalom Fuse Jakarta, nama saya Andrew dari Fuse Arta Gading. Jadi pada malam hari ini senang banget bisa ketemu teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Jadi malam hari ini kita mau sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Yuk sebelum kita mulai kita mau bersatu dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang gak pernah habis buat kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu. Kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami mau mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami di sini. Lawatlah setiap kami Tuhan. Beracara di tengah-tengah kami. Karena kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys. Jadi pada hari ini tema yang gue dapat adalah tentang sovereign God. Wah ini kalau ngomong pas awal gue dapet temanya, wah gue ngerasa berat banget ya. Lebih berat daripada perut gue bahkan. Sangat berat gitu loh. Tapi ya gue berdoa supaya Tuhan menjamah kita semua di sini. Supaya teman-teman juga bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui aku gitu. So kalau diterjemahin sovereign God nih artinya adalah Tuhan yang berdaulat atau Tuhan yang maha kuasa. Yuk sebelum kita masuk lebih dalam, kita mau buka ayat kita di Kolose 1 ayat 16-17. Oke, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Wow, amin teman-teman. Nah di sini benar-benar ya kita melihat kalau segala sesuatunya itu tidak ada yang luput dari rancangan Tuhan teman-teman. Nah Tuhan itu memiliki kendali penuh. Aku nggak tahu teman-teman mungkin hidupnya beberapa mungkin sedang baik, mungkin beberapa dari teman-teman yang menyaksikan mungkin sedang dalam pergumulan, tapi aku percaya rencana Tuhan nggak pernah gagal, amin. Tapi masalahnya adalah apakah mungkin gampang buat kita untuk berserah pada saat hidup kita sedang baik. Tapi pada saat hidup kita sedang dalam pergumulan atau bahkan membuat kita desperate gitu, permasalahannya sangat berat, apakah kita bisa berucap kalau Tuhan Yesus baik? Pertanyaannya itu teman-teman. Dan kalau kita masuk lebih dalam, kenapa sih Tuhan membiarkan kita mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan kita? Begini teman-teman. Kadang kita sebagai manusia kita tidak memberikan kesempatan Tuhan untuk bekerja. Mungkin beberapa dari teman-teman gak ngerti ya. Jadi sebenarnya kayak gini teman-teman, aku jelasin lebih dalam ya. Pada saat kita masih bisa mengupayakan yang menjadi usaha kita sedikit saja, meskipun sedikit saja. Entah itu keuangan kita, dengan uang kita, dengan power kita, dengan kerja keras kita. Apakah kita benar-benar berserah teman-teman? Apakah kita benar-benar sudah menjadikan Tuhan our only solution, atau malah kita hanya menjadikan Tuhan our last solution? So again ya, Tuhan terlebih tahu apa yang kita pikirkan saat ini. Tuhan terlebih tahu apa yang teman-teman rindukan saat ini. Tuhan terlebih tahu apa yang teman-teman rasakan saat ini. Jadi yuk sama-sama kita menjadi orang Kristen pengikut Tuhan yang lebih dewasa, di mana kita bisa percaya kalau apapun yang dirancangkan pada kita itu pasti baik, dan baik menurut rencana Tuhan, belum tentu baik menurut kita. So aku mau perumpamakan satu perumpamaan yang aku dapat dari akhir-akhir ini dari YouTube teman-teman. Jadi aku lihat YouTube seorang komposer yang luar biasa namanya Joseph Jafar. Dia memperumpamakan perjalanan iman Kristen kita seperti 4 musim teman-teman. Jadi di dunia kan, kalau di Eropa sana kan ada 4 musim. Jadi urutannya begini teman-teman. Musim panas, lalu musim panas. Dari musim panas terjadilah musim gugur. Lalu dari musim gugur terjadilah musim dingin. Lalu dari musim dingin musim semi. Dan kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman lihat pohon ya gitu ya. Pohon yang ada di musim semi gitu, itu kan bener-bener kan bagus banget. Terus kalau teman-teman papas batangnya, itu kan ada lingkaran kan teman-teman. Nah lingkaran itu, koreksi aku kalau aku salah, aku juga nggak jago soal biologi gitu loh. Tapi kalau nggak salah itu ada lingkaran yang melambangkan 1 tahun umur dari pohon itu. So
pada saat kita pertama menerima Tuhan dengan kasih mula-mula kita, mungkin kita berapi-api teman-teman. Jadi itulah musim panas kita. Jadi di musim panas dimana kita berapi-api, dimana mungkin kita ngerasa semuanya baik, berkat Tuhan luar biasa buat kita. Lalu setelah musim panas terbitlah musim gugur. Nah musim gugur itu mungkin kita pada saat musim gugur kita ngerasa ikut Tuhan gak selamanya enak. Mungkin kita mengusahakan segala sesuatu, mungkin usaha kita banyak yang gagal, atau mungkin kita bekerja kita ngerasa kok aku gak dapat promosi ya gitu. Kayak kita mengusahakan relationship gitu loh, tapi kok gagal terus ya. Lalu ibaratnya kita menginvestasikan sesuatu, menginvestasikan uang misalnya, kok malah rugi ya gitu loh. Ikut Tuhan gak selamanya enak teman-teman. Lalu dari setelah musim gugur itu terbitlah musim dingin, dimana itu mungkin titik terendah dalam hidup kita teman-teman. Aku nggak tahu teman-teman, beberapa mungkin sedang dalam titik terendah dalam kehidupan teman-teman, tapi aku berdoa dan percaya rancangan Tuhan pasti indah teman-teman, dan nggak akan ada badai yang selamanya gitu. Pasti ada pelangit, itulah janji Tuhan. Pasti ada pelangis habis hujan. So setelah musim gugur terbitlah musim dingin, dimana kalau kita lihat keadaan pohon pada saat musim dingin tuh hampir mati kan. Nah setelah musim dingin baru terbitlah musim semi, dimana daun itu mulai bertumbuh lagi. Kalau teman-teman bisa bertahan dari musim dingin, disitulah kita akan semakin bertumbuh. Dan itu kan satu cycle kan teman-teman, dimana setelah satu cycle itu lingkaran kedewasaan iman kita tuh bertambah teman-teman. Wow, itu luar biasa gitu loh. So, itu pilihan kita sendiri gitu. Pilihan teman-teman sendiri, pilihan kita semua, termasuk aku. Aku di sini aku bisa berbicara di sini bukan karena aku hebat, tapi aku percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dimana kita bisa bernafas gitu, dimana kita bisa melakukan apa yang kita kerjakan semua. Itu semua hanya karena Tuhan baik. So, pada saat kita bisa melewati satu musim itu, kedewasaan kita bertambah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam musim dingin itu kita mampu bertahan dalam iman kita? Atau kita malah menyalahkan Tuhan? Atau bahkan meninggalkan Tuhan? So, itulah teman-teman, Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Itu adalah poin pertama. Lalu poin kedua yang aku mau sampaikan adalah, meskipun kita sering memusatkan perhatian dan terus-menerus mengingatkan diri kita akan Bapa kita yang pengasih, Tuhan kita itu juga adalah Tuhan yang adalah our maker, our king and our judge. Jadi dia adalah pencipta kita, dia adalah raja kita, dan dia adalah hakim agung gitu loh. So teman-teman, aku mau mengingatkan gitu loh, walaupun mungkin teman-teman sering di sekolah minggu atau dimanapun khotbah selalu diingatkan soal Tuhan kita yang pengasih gitu, mengasihani kita. Ibaratnya kayak selalu menolong kita. Itu nggak salah, itu juga benar gitu loh. Tapi identitas Tuhan yang lain adalah Tuhan adalah pencipta kita, di mana dia mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kita. Jadi menemukan calling kita teman-teman. Berbicara soal calling ini, mungkin kadang-kadang kita selalu fokus pada, sebenarnya kita sering bertanya-tanya calling kita apa sih? Yang kita mau nih sebenarnya apa sih, yang menjadi panggilan kita apa gitu loh. Tapi aku pengen ingatkan, ini aku dapat bagus banget dari kemarin dari website mana aku lupa. Jadi jangan fokus pada callingnya teman-teman, tapi fokuslah pada callernya. Dimana seperti Daud, luar biasa kan Daud itu. Ada masanya dia jadi raja, lalu ada masanya dia jadi gembala, ada masanya dia jadi pemusik juga, pemuji penyembah gitu loh. Karena kita adalah milik Tuhan, jadi ya pastinya Tuhan karena kita adalah Tuhan, pastinya Tuhan pengen kita nggak sebatas hanya dalam satu bidang aja teman-teman. So ikutlah panggilan Tuhan, jangan terbatas sama apa yang menjadi pengertian kita sendiri. So aku mau tutup sharing aku sama satu statement. Statementnya begini teman-teman. Percaya kita mengerti bahwa hidup kita semua adalah milik Tuhan dan digunakan hanya untuk menyelesaikan rencananya. Amin.
Yuk sama-sama kita berdoa teman-teman. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas hadirat-Mu yang indah Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas rencana-Mu yang gak pernah gagal. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang gak pernah habis buat kami. Kami tahu Tuhan pada saat kami masih bisa bernafas, pada saat kami masih bisa sama-sama merenungkan firman-Mu pada malam hari itu, semua hanya karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, proses kami Tuhan, pangkas kami Tuhan, kalau dalam diri kami ada yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami rindu untuk semakin serupa dengan Engkau. Kami rindu untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Lawat setiap kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Ingatkan kami kalau Engkau mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Oh, thank you teman-teman. Have a nice day and God bless you.